Tanggulin mengangkat alisnya, dan saat ini, Yuanen datang dari belakangnya suara Yehui, biarkan aku datang. Sesosok tiba-tiba naik ke udara dari belakang Tanggulin, dan sosok itu dengan cepat menjadi lebih besar di udara. 4 cincin roh naik, dan jiwa ketiga dan keempat bersinar. Cincin. Pemuda berpakaian kuning berkepala itu terkejut melihat raksasa yang tingginya lebih dari 5 meter jatuh dari langit dan menabrak tornadonya secara langsung, dan kemudian tornado miliknya runtuh. King Kong Titans, Troll Titans. Terlepas dari serangan, pertahanan atau kekuatan Yuanen Yehui benar-benar hebat. Tinju kanan dibanting, dan tekanan tak terlihat datang seketika. Ketika pemuda berpakaian kuning berkepala itu baru saja bereaksi, dia tidak punya waktu untuk meletakkan kipas di depan dadanya. Boom! Lian Ren membawa kipas angin, terbang keluar, dan menabrak kemahnya. King Kong Titans ditambah meriam udara tambahan Troll Titans, bahkan Tanggulin perlu menggunakan naga emas untuk naik ke langit untuk diprogram. Terlebih lagi, kemampuan lawan bukanlah benturan kekuatan dan kepala. Tanggulin, Xie Xie, dan Ye Xinglan seperti 3 bilah tajam, dan mereka bergegas ke camp lawan sementara Yuanen Yehui meledak. Selanjutnya, itu bergulir. Sebelum mereka setengah jalan, Lei Zhengyu, Su Xiaoyan dan Su Leixi berhenti. Permainan sudah berakhir. Ini bukan ancaman besar bagi mereka jika itu hanya Raja Jiwa 5 Cincin Murni, bukan Master Baju Besi Kata. Tapi nyatanya, di mana mudahnya tampil sebagai Master Armor Tempur. Ronde pertama pertarungan tim, menang. Perasaan kemenangan selalu baik, tetapi Tanggulin tidak terlalu menikmatinya. Dia selalu menjadi orang yang memiliki perasaan krisis. Hari ini, Long Yu menempatkannya di bawah tekanan yang luar biasa. Sebagai seorang kapten, jika ia ingin memimpin rekan-rekannya untuk mengalahkan musuh yang kuat, ia harus cukup kuat terlebih dahulu. Karena itu, dia sudah memiliki keputusan di hatinya. Setelah pertandingan, tanpa penundaan, Tanggulin kembali ke hotel secepat mungkin. Beritahu semua orang untuk tidak memintanya makan pada siang hari, dan mengurung diri di dalam kamar. Sudah waktunya. Raungan naga dalam diam-diam bergema, Tanggulin memejamkan mata, dan pikirannya mendorong ki dan darahnya menuju kesialan, kekuatan jiwanya bergabung dengan ki dan darah, perlahan-lahan naik, mantap dan bertekad, dan naik ke arah itu. Segelnya sudah penuh dengan retakan ketika benturan datang, Tanggulin merasakan ledakan keras di tubuhnya, dan segel itu langsung pecah. Inti dari Raja Naga Emas keluar dengan penuh semangat dan tiba-tiba mengalir ke dalam darah, mengamuk dengan liar. 49 hari latihan keras di ambang hidup dan mati, evolusi kedua dari jiwa bela diri, dan terobosan tingkat ke-40, semuanya membuat tubuh Tanggulin mengalami perubahan kualitatif. Oleh karena itu, menerobos segel Raja Naga Emas kali ini juga merupakan waktu termudahnya. Meridian di seluruh tubuh penuh dengan sensasi menyakitkan, tetapi mereka tidak memiliki keinginan menyakitkan untuk hidup. Dia tidak membutuhkan benda spiritual untuk membantunya, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Raja Naga Emas Jinghua yang keluar dari segel adalah emas cemerlang, itu adalah emas sebening kristal, mendominasi dan kuat, bahkan dengan kegilaan. Ia bergegas dari kiri ke kanan, seolah ingin menemukan terobosan. Tanggulin mengerahkan energi dan darahnya untuk membimbing Raja Naga Emas Jinghua ke dalam darahnya sendiri. Gong Xuantian berjalan beberapa kali lebih cepat dari biasanya, dan itu menyerap energi yang terkandung dalam Raja Naga Emas Jinghua dalam siklus yang konstan. Dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus menjadi lebih kuat, untuk memimpin rekan-rekannya mengatasi rintangan dan melawan musuh yang kuat. Untuk menang, kita harus menang. Ambisi kuat berubah menjadi pertarungan terkuat akan bangkit di hati. Mata Tanggulin penuh dengan antusias, dan pupil matanya berangsur-angsur berubah menjadi pupil vertikal, dan pola seperti kisi emas langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Potongan sisik emas mulai mengebor keluar dari tangan kanan, menyebar dengan cepat ke atas, melewati bahu, melewati dada, dan menyebar ke bahu kirinya, kemudian kecepatan mulai melambat dan mengalir perlahan ke bawah. Rasa sakitnya benar-benar dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Tanggulin dapat merasakannya dengan lebih jelas. Di bawah infiltrasi Raja Naga Emas Jinghua, warna meridian dan tulangnya menjadi lebih cemerlang, dan dia bahkan dapat merasakan semangat Jinyu dan Tyrannosaurus Rex. Bersulang. Setiap kali segel Raja Naga Emas menerobos, mereka juga akan mendapat manfaat karena menjadi bagian dari tubuh Tanggulin. Tanggulin memahami bahwa alasan mengapa Tyrannosaurus Rex memilih untuk menjadi jiwanya bukanlah karena pesona kepribadiannya yang mulia, tetapi karena daya tarik garis keturunan Raja Naga Emasnya. Lingkaran emas beredar, dan sisik lengan kirinya telah melewati siku dan masih perlahan turun. Tanggulin menjaga suasana hatinya setenang mungkin, tetapi kegembiraan masih pasti muncul.
Karena dia punya firasat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan roh dalam tubuh bergerak semakin cepat, dan kecepatan penyerapan Raja Naga Emas Jinghua yang dibawa oleh segel kelima juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Warna emas terus menyebar ke bawah, dan potongan sisik berbentuk berlian emas keluar dari bawah kulit dengan sensasi kesemutan dan kesemutan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakan Tanggulin saat menerobos segel sebelumnya. Akhirnya, timbangan mencapai pergelangan tangan dan terus turun dengan kuat. Tanggulin merasakan nyeri hebat mulai datang dari seluruh tangan kiri, tulang mulai mencicit, telapak tangan mulai membesar, dan meridian mulai membesar. Tulangnya menembus kulit dan berubah menjadi cakar tajam. Emas dan tangguh. Emas gelap, fusi. Rasa kekuatan yang kuat juga diumpankan kembali ke kedalaman semangat Tanggulin. Itu menyakitkan. 10 jari terhubung ke hati. Perubahan di telapak tangannya membuat Tanggulin merasa seperti akan terkoyak. Tapi dia harus mengertakkan gigi dan bertahan. Ini akan segera berhasil. Cakar naga emas selalu menjadi senjata tertajamnya, ketika satu menjadi dua, keefektifan bertarungnya bisa dibayangkan. Bahkan jika tidak ada cakar naga emas Dein di tangan kirinya, kemampuan menyerang dan bertahan dari cakar naga emas sudah cukup untuk memberi Tanggulin peningkatan besar. Terlebih lagi, peningkatan kekuatan garis keturunan akan memungkinkan Tanggulin membuat kemajuan besar dalam kekuatan, kecepatan, kemampuan bertahan, dan kemampuan bertahan hidup. Tanggulin percaya bahwa jika tubuhnya dapat sepenuhnya ditutupi oleh sisik naga di masa depan, maka kekuatan fisiknya mungkin tidak akan kalah dengan master baju besi pertempuran satu kata. Di bawah tekanan, dia memilih untuk menerobos segel kelima dan meningkatkan kekuatannya. Hal ini diputuskan ketika dia mendengar tawa gila Long Yu. Akhirnya rasa sakit yang parah berhenti, diikuti dengan rasa gatal yang lebih menyakitkan, kulit mulai sembuh, dan sisik tumbuh. Tanggulin samar-samar merasakan bahwa cakar naga emas tangan kiri sedikit berbeda dengan cakar naga emas tangan kanan. Efek khusus yang melekat pada cakar naga emas tangan kanan menghancurkan. Lalu, bukankah cakar naga emas tangan kiri menghancurkan? Jika tidak, apa itu? Tidak tahu berapa lama, Tanggulin hanya merasa tubuhnya penuh keringat, dan energi Raja Naga Emas Jinghua di tubuhnya akhirnya tenang. Ini adalah waktu tersingkat yang dibutuhkannya untuk menerobos segel, dan itu juga yang paling dia rasakan. Seperti yang dikatakan Old Tang, energi yang terkandung dalam segel Raja Naga Emas adalah pedang bermata dua untuk dirinya sendiri. Tetapi setidaknya dari sudut pandang saat ini, itu telah memberi saya manfaat, dan justru karena peningkatan yang dibawa oleh Raja Naga Emas Jinghua yang saya miliki hari ini. Karena itu, Tanggulin tidak terlalu takut pada kekuatan ini sekarang, tetapi lebih bersyukur. Tanpa 18 segel Raja Naga Emas di tubuhnya, tidak akan ada dia hari ini. Selama situasi stabil seperti itu dipertahankan, segel dibuka satu demi satu, dan pencapaian seseorang di masa depan dapat dibayangkan. Seperti yang dikatakan Long Yu, yang dia butuhkan hanyalah waktu. Selama dia memberikan dirinya cukup waktu untuk tumbuh, dia pasti akan menjadi kekuatan super. Langit di luar gelap, dan Tanggulin bangkit dari tempat tidur, melepas pakaiannya berdua, dan pergi ke kamar mandi. Mandi air panas membasuh segel yang telah menyerap cairan Raja Naga Emas Jinghua. Meskipun rohnya sedikit lemah, Tanggulin masih merasa tidak nyaman dengan tubuhnya. Dia meremas tangan kirinya, dan rasa kekuatan yang kuat muncul secara spontan. Cakar naga emas dibagi menjadi dua, yaitu peningkatan paling langsung dan murni. Tapi apa saja efek khusus yang dibawa oleh Golden Dragon Claw? Tanggulin berjalan ke tembok, darah bersirkulasi, sisik menutupi tangannya, dan sepasang cakar naga emas muncul bersamaan. Di permukaan, tidak ada perbedaan antara kedua cakar naga emas. Hanya ketika tangan kanan mendesak naga emas Deinonyus, barulah ia akan tumbuh lebih besar lagi, yang berbeda dengan kiri. Tanggulin tanpa sadar menekan cakar naga emas kiri ke dinding. Jika itu adalah cakar naga emas di tangan kanan, dia melakukan ini, dan tempat di mana dinding disentuh akan segera berubah menjadi bubuk dan menyebar dengan cepat ke sekitarnya. Namun, ketika cakar naga emas kiri Tanggulin baru saja menyentuh dinding, pemandangan yang mengejutkan muncul. Serangkaian retakan dengan cepat menyebar ke sekitar tempat yang disentuhnya, hanya dalam satu tarikan napas, ada retakan besar di seluruh dinding. Ini adalah bab 622 karakteristik tangan kiri. Tanggulin buru-buru mengambil kembali cakar naga emas, saat berikutnya, dia mengerti. Ciri dari cakar naga emas tangan kiri bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk merobek. Ya, itu merobek. Melihat lebih dekat terlihat bahwa ujung cakar tangan kanan cakar naga emas mirip dengan kerucut, sedangkan bagian dalam ujung cakar naga emas tangan kiri tajam, agak seperti gigi harimau. Keduanya sama di permukaan, tetapi fungsi internalnya sama sekali berbeda. Menghancurkan dan merobek, efek khusus yang berbeda, tetapi semuanya kuat.
Jika saat ini bukan malam, atau di hotel ini, Tanggulin benar-benar ingin membuat raungan panjang. Rasa kekuatan yang kuat telah menutupi semua sisik emas di dada, bahu, dan lengan. Perasaan ini sungguh luar biasa. Aku sangat menantikan perubahan yang ditimbulkan dengan menerobos lapisan keenam dari segel Raja Naga Emas di masa depan. Pada saat itu, aku akan menambahkan cincin roh emas darah dan darah. Sepasang cakar naga emas bersentuhan di depannya, membuat suara tajam, ding. Anehnya, lingkaran cahaya emas juga terciprat. Suara garing tabrakan membuat pikiran Tanggulin jernih, dan sisik yang muncul di tubuhnya didirikan, dan ketajaman berbentuk berlian mengarah keluar, tajam dan tajam. Pikiran Tanggulin bergerak, dan timbangan menutup kembali dan dipasang di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Kidan darah tidak beruntung Tanggulin yang tidak disadari mendesak darah, dua lingkaran cincin roh emas naik dan tubuh naga emas dilepaskan. Saat ini, karena dia ada di dalam ruangan, dia bisa melihat tubuhnya berubah telanjang. Tubuh naga emas juga akan menghasilkan perlindungan skala, tetapi itu ilusi. Sederhananya, energi darah diubah menjadi energi ilusi. Sisik melindungi setiap sudut tubuh. Selama diinginkan Tanggulin, bahkan wajah pun bisa menutupinya. Namun, timbangan yang muncul dengan penyerapan esensi Raja Naga Emas berbeda, yaitu timbangan asli, sisik yang tumbuh dari tubuh Tanggulin. Sisik semacam itu padat dan padat, jadi di mana ia memiliki sisik asli dan sisik energi naga emas yang tercakup bersama, pertahanannya adalah yang terkuat. Sekarang lengan, tangan, bahu, dada, dan punggung atas semuanya tertutup sisik emas. Setelah tubuh naga emas dilepaskan, tampaknya seluruh tubuh ditutupi dengan sisik secara keseluruhan, tetapi Tanggulin dapat merasakan bahwa di mana ada sisik yang sebenarnya, pertahanannya akan lebih kuat dan lebih kuat. Cakar naga emas di kedua tangan saling bersentuhan lagi, kali ini Tanggulin menambahkan kekuatan. Dari tabrakan barusan, dia bisa merasakan bahwa cakar naga emas tidak akan saling menyakiti. Ding! Dengan suara yang tajam. Lingkaran emas menyebar lagi. Kali ini, Tanggulin melihatnya dengan lebih jelas. Sisik di bagian atas tubuhnya terbuka satu demi satu dengan tergesa-gesa, tidak diragukan lagi bahwa tubuhnya adalah senjata terbaik dalam situasi ini. Sisik yang dibawa oleh tubuh naga emas sedikit terbuka, tetapi perasaannya berbeda, lebih pada perlindungan dan peningkatan kekuatan. Suara yang dihasilkan oleh benturan cakar naga emas juga memiliki efek penguatan pada Tanggulin, dengan mata jernih, dan kemampuan untuk berkonsentrasi dengan cepat meningkat. Meskipun ini bukan ki sejati dan kemampuan cincin roh darah, dalam arti tertentu, itu sebanding dengan kemampuan roh master roh umum. Di luar dugaan, ternyata ada manfaat seperti itu. Bagaimana mungkin Tanggulin tidak senang? Tampaknya ada banyak tempat untuk mengembangkan darah Raja Naga Emas itu sendiri. Tanggulin menunjukkan cahaya dingin di wajahnya, sepasang cakar naga emas diangkat di depannya, melihat pola spiral di dekat ujung cakar, merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya, dan senyum Tanggulin tidak bisa menahan untuk menjadi lebih intens. Naik. Sungguh perasaan yang luar biasa. Lengan Tanggulin terentang di kedua sisi tubuhnya, tulang di sekujur tubuhnya berdengung, sisik di permukaan tubuhnya dikumpulkan, semuanya kembali normal. Tubuhnya tampaknya menjadi lebih kuat secara samar-samar. Sekarang tinggi badannya sebanding dengan orang dewasa. Ototnya kuat, tidak terlalu kuat, tetapi bahunya lebar dan punggungnya lebar. Garis-garis setiap otot tepat dan tegas. Dan otot-otot elastis tampaknya mengandung tenaga ledakan. 8PKBS, garis putri duyung yang jelas, kaki ramping dan kuat, ini adalah karya seni yang sempurna. Naga gila. Rasanya menyenangkan memiliki tujuan. Setelah beberapa hari kompetisi, atmosfer di kota Singluo sudah membara. Sistem gugur itu kejam, dan para master jiwa yang kalah di babak pertama telah mengakhiri acara 3 tahunan mereka. Untuk master jiwa berusia di atas 18 tahun, ini adalah kali terakhir mereka berpartisipasi dalam kompetisi elit master jiwa senior muda benua. Tetapi meskipun permainan mereka sendiri telah berakhir, mereka tidak mau pergi dengan mudah, mereka harus melihat tingkat kekuatan apa yang bisa dicapai oleh yang kuat di antara rekan-rekan saat ini. Ling Wuxie termasuk salah satu orang di peringkat ini, ia juga bisa dikatakan sebagai kontestan paling menyedihkan di babak pertama. Sebagai master armor pertempuran, sebagai raja jiwa bercincin 5. Tujuannya adalah untuk masuk setidaknya ke 32 besar kompetisi individu, tetapi dia tidak mengharapkannya sama sekali. Itu hanya babak pertama, baru babak pertama. Dia tersingkir. Apalagi, itu masih membuatnya merasa tersingkir.
Meskipun gurunya tidak terlalu memarahi dirinya sendiri, dia tahu bahwa alasan mengapa dia kalah lebih karena dia tidak cukup memperhatikan lawan selama pertandingan. Ini adalah alasan mendasar untuk kalah. Kekuatan ledakan seketika lawan dan combo berikutnya membuatnya kalah bahkan tanpa menunjukkan efek armor pertempurannya. Meski lawannya kuat, serangannya kuat. Tapi kalau bisa habis-habisan, peluang menangnya masih sangat besar. Lagi pula, peningkatan battle armor itu komprehensif. Bahkan jika armor tempurnya sendiri tidak terlalu kuat, itu juga merupakan armor pertempuran satu kata. Dia benar-benar tidak yakin. Bagaimana jika Tuhan bisa memberi diri Anda kesempatan lagi? Namun, bagaimanapun juga, tidak ada kemampuan nyata untuk melihat ke masa lalu di dunia ini, masa lalu hanya bisa menjadi masa lalu. Setelah beberapa hari kesakitan dan putus asa, dia akhirnya terhibur. Lagi pula, di usia ini, orang yang bisa menjadi master armor pertempuran jarang ada di seluruh benua. Daya tahan psikologisnya cukup luar biasa dibandingkan rekan-rekannya. Berdiri tegak, jangan turun. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan keras di dalam hatinya bahwa dia juga ingin melihat sejauh mana orang yang mengalahkannya bisa melaju dalam kompetisi ini. Tidak mungkin bagi setiap pria kuat yang dia temui untuk membencinya. Sistem serangan daya, kekuatan murni. Kekuatan ofensif dan defensif yang mengerikan, serta kemampuan reaksi. Ini adalah evaluasi Ling Wuxie terhadap Tang Wulin. Babak kedua pertandingan 1 lawan 1 secara resmi akan dimulai hari ini. Dibandingkan dengan ronde pertama, jumlah orang telah berkurang setengahnya, dan kecepatannya secara alami akan jauh lebih cepat. Diharapkan pada putaran kedua pertandingan akan bisa menentukan pemenang paling lama dalam 2 hari. Pagi-pagi Ling Wuxie tiba di luar stadion Xingluo. Di luar stadion ada 16 layar besar. Sebelum pertandingan dimulai, layar akan terus menggulung daftar pemain dan hasil undian. Sistem gugur sebelumnya semuanya ditarik oleh Sol Gui dan C System, adil dan penuh ketidakpastian. Di mana dia? Tang Wulin. Ini harus menjadi nama ini. Ling Wuxie terus mencari nama Tang Wulin di layar lebar. Dengan kemampuan gurunya, tidak sulit menemukan sedikit tiket. Namun, jumlah pesertanya sangat banyak, dia sudah lama mencari, dan belum melihat 3 kata Tang Wulin muncul. Pada saat ini, orang-orang di luar stadion Xingluo tiba-tiba menjadi sedikit keributan. Di mata Ling Wuxie, beberapa kata emas muncul. Daftar gulir di layar lebar awalnya berwarna biru dengan latar belakang putih, sangat menarik perhatian. Tetapi saat ini, sufiks emas ditambahkan ke nama-nama di daftar. Akhiran emasnya adalah bola kecil, bulat, tetapi dengan mulut besar terbuka. Bab 623 Nasib Sial. Melihat pola ini, hati Ling Wuxie kaget, Monster Academy, lalu label emas mewakili Akademi Monster. Hanya kontestan Monster Academy yang bisa mendapatkan kehormatan ini. Dia bukannya tanpa rasa cemburu di hatinya, tapi dia juga berpikir jika seseorang dari Akademi Monster bertemu dengan pria yang dia temui, dia akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Huruf-huruf emas Monster Academy sangat jelas, dan kerusuhan rakyat terjadi dengan panik. Bagi Kekaisaran Bintang Luo, Akademi Monster adalah tanah suci mereka. Selalu. Di babak pertama kompetisi individu, siswa Akademi Monster mendapat hak istimewa untuk tinggal. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun, dan ini diperoleh oleh siswa Akademi Monster dengan hasil yang luar biasa di setiap kompetisi. Saat hati Ling Wuxie dipenuhi emosi, tiba-tiba ia melihat nama yang selama ini ia cari. Game ke-163, Su Mu, melawan Tang Wulin. Keduanya memiliki nomor di belakang nama mereka, tetapi yang paling penting adalah di belakang nama Su Mu ada tanda monster emas yang diperhatikan semua orang. Ini. Bahkan jika Ling Wuxie membenci Tang Wulin, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit tercengang saat melihat meja korek api ini. Keberuntungan orang itu benar-benar berlawanan dengan langit, bukan? Di babak pertama, saya bertemu dengan diri saya sendiri sebagai Master Armor Perang, tetapi di babak kedua, saya bertemu dengan kontestan Akademi Monster secara langsung. Setiap kontestan di Monster Academy adalah yang terkuat di kelompok usia ini. Di saat yang paling mengerikan, mereka berpartisipasi dalam 8 pemain dan langsung memenangkan hasil 8 besar dalam sebuah kompetisi. Kekuatannya bisa dibayangkan. Meskipun Ling Wuxie memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, dia tidak pernah merasa bisa mengalahkan Akademi Monster. Setelah kejutan singkat, jejak kegembiraan dan kesunyian untuk Tang Wulin melonjak di dalam hatinya. Bahwa layak mendapatkannya. Sekarang tergantung bagaimana Anda kalah. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan selama 5 menit. Tentu saja Tang Wulin tidak tahu apa yang dipikirkan Ling Wuxie saat ini, orang-orangnya sudah berada di zona pertempuran.
Karena banyaknya peserta di kompetisi individu, banyak juga ruang tunggu. Apa yang dilihat Ling Wuxiai, dia juga melihatnya. Kemudian teman-teman itu datang dan menepuk pundaknya satu demi satu. Kapten, saya akhirnya bisa menghapus keluhan saya. Xie berkata penuh arti kepada Tang Wulin. Kesalahan apa yang kamu lakukan? Tang Wulin menatapnya. Xie berkata dengan ekspresi patah hati. Sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa mulut gagak saya yang menyebabkan begitu banyak masalah bagi semua orang. Saya menderita di dalam hati, dan saya meminta maaf dalam-dalam. Saya telah menyalahkan diri saya sendiri dalam diam. Tapi hari ini saya mengerti. Ternyata bukan mulut gagak saya, tapi kapten. Keberuntungan Anda sangat buruk. Dengan peluang hampir 1 dari 1000 ini, Anda dapat bertemu lawan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa keberuntungan Anda benar-benar brengsek, kata Tang Wulin dengan suara marah. Wajah Xie menunjukkan ekspresi gembira saat ini. Bos, kami tidak seusia kami, dan tidak malu kalah. Bisakah kamu menjadi manusia kecil? Lei Zhengyu dengan tegas menampar Xie ke samping. Kemudian dia berkata kepada Tang Wulin dengan sungguh-sungguh, Kapten, mari kita ubah kesedihan kita. Kami tidak akan meremehkanmu karena kamu kalah dalam permainan. Jangan khawatir. Yuan Yehui memandang Tang Wulin dan menggelengkan kepalanya. Cukup baik, setidaknya tidak mengatakan sesuatu yang keren. Ye Xinglan melipat tangannya, mengapa saya tidak mendapatkan ini? Sulisi menyeringai, menatap Tang Wulin, wajahnya penuh simpati. Su Xiaoyan memandang Tang Wulin sambil tersenyum, mengapa Anda tidak mempercayai Kapten? Saya percaya bahwa dengan kekuatan Kapten, tidak akan pernah ada masalah. Bahkan jika Anda kalah, Anda akan kalah dengan indah. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata, apa yang Anda sebut kepercayaan pada saya? Guyu meraih lengan Tang Wulin, dan Tang Wulin menoleh untuk melihatnya. Dia percaya bahwa bahkan jika orang lain tidak menyukainya, Guyu pasti akan menyukainya. Lindungi dirimu. Ekspresi wajah Tang Wulin membeku hanya dengan 5 kata sederhana. Kamu pikir begitu? Aku kalah. Tang Wulin memelototi semua orang. Kekuatan, Kapten. Orang-orang jelas setidaknya adalah Master Armor 1 kata. Selain itu, mereka bukan Master Armor 1 kata biasa. Aku tidak akan pernah peduli padamu. Tang Wulin mendengus, taruhan, siapa yang akan datang? Bertaruh pada kekayaan? Lei Zhengyu melompat lebih dulu. Tang Wulin dengan dingin mendengus, kamu ingin mempertaruhkan kekayaanmu denganku? Melihat matanya yang panas, Lei Zhengyu benar-benar bersalah, dan buru-buru berkata, lupakan saja. Setiap orang adalah saudara, atau taruhan kecil. Senang. Tang Wulin berkata, oke, jika Anda kalah, Anda akan membantu saya mendapatkan artefak Wanian yang ditunjuk. Lei Zhengyu berkata dengan heran, artefak Wanian? Kapten, Anda bisa menang dengan kepastian seperti itu? Bagaimana jika Anda kalah? Tang Wulin berkata, saya telah kalah, dan saya telah menyediakan semua paduan animasi yang dibutuhkan baju besi pertempuran 2 karakter Anda di masa depan. Dia jelas tidak mengatakan ini. Dalam bahasa sehari-hari, dia sudah menjadi pandai besi tingkat 6, dan tidak diragukan lagi dia adalah pandai besi terkuat dari generasi muda di benua Doulo hari ini, bahkan termasuk benua Xingluo. Meskipun Lei Zhengyu dan yang lainnya tidak mengatakannya di permukaan. Namun kenyataannya, semua orang tahu bahwa Tang Wulin kemungkinan besar akan memengaruhi pengrajin ahli di masa depan. Jika tidak, dengan karakternya yang arogan, akan sangat mudah untuk memanggil orang lain sebagai kapten. Itu karena saya sangat mengagumi Tang Wulin, itu sebabnya. Ini kesepakatan, aku berhasil. Lei Zhengyu tertawa. Xie juga sedikit ingin mencoba, tetapi ketika dia melihat mata Tang Wulin, hatinya tiba-tiba bergerak, menekan kegelisahan batinnya. Dia mengenal Tang Wulin lebih awal, dan dia tahu Tang Wulin jauh lebih baik daripada Lei Zhengyu. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Tang Wulin bertaruh melawan dirinya sendiri di masa lalu, dia tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Yizhido Ujiashi? Sang kapten selalu pandai menciptakan keajaiban, mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Lebih baik tidak mengambil risiko. Yang lain juga tidak tertarik dengan judi, meski Yuan Yehui tidak mengenal Xie tentang Tang Wulin, dia mengenal Xie. Kepribadian Xie agak aneh, tapi pasti ada alasan untuk kegembiraan semacam ini. Meskipun dia sangat mirip dengan pemurnian logam yang dibutuhkan untuk memenangkan Tang Wulin untuk menempa semua armor perang 2 karakter, dia masih tertekan. Tang Wulin memiliki rencananya sendiri. Mereka semua adalah baju besi perang 1 kata yang ditempa dengan paduan spiritual.
Di masa depan, baju besi perang dua kata hanya akan ditempa dan ditingkatkan, dan yang lebih penting, level pemalsunya, dia selalu harus membantu rekan-rekannya menyelesaikannya. Dan baju besi perang dua karakter setiap orang paling banyak menambahkan semacam logam langka. Bahkan jika itu semua darinya, itu sebenarnya bukan jumlah uang yang sangat besar, dan itu tidak akan lebih dari makhluk spiritual 10.000 tahun. Selain itu, ia harus menggunakan metode ini untuk merangsang semangat juangnya. Jika bahkan siswa lain di Akademi Monster tidak bisa mengalahkan mereka, bagaimana dia bisa menantang Long Yu setelah itu? Tidak diragukan lagi bahwa Long Yu adalah yang terkuat dari tim Akademi Monster. Wu Changkong tidak datang sama sekali hari ini, saya tidak tahu apakah itu karena kepercayaan pada mereka atau hal lain. Tang Wulin berjalan ke samping, duduk di sudut, menutup mata dan bermeditasi. Hina lawan secara strategis dan hargai lawan secara taktis. Pertandingan ke-167 itu masih sangat awal, setidaknya tengah hari. Babak kedua kompetisi perorangan pun dimulai, dibandingkan dengan babak pertama, antusiasme penonton terus meningkat. Meski jumlah pemain dalam kompetisi sedikit, tidak diragukan lagi bahwa para Master Roh yang bisa masuk ke babak kedua harus lebih kuat secara keseluruhan daripada saat mereka mengikuti babak pertama. Untuk ini, semua orang tidak diragukan lagi. Karenanya, harga tiketnya mahal dan penonton lebih antusias. Di babak kompetisi ini, siswa Akademi Monster akan bermain, dan sekarang beberapa handicap resmi telah dibuka. Ada banyak cara untuk bertaruh. Misalnya, ada taruhan bahwa Akademi Monster bisa mendapatkan beberapa tempat teratas, dan ada taruhan siapa yang bisa mendapatkan 3 besar selain Akademi Monster. Tidak diragukan lagi, dalam kompetisi Elite Master jiwa senior muda di seluruh benua ini, siswa yang berpartisipasi dari Akademi Monster benar-benar diperlakukan sebagai spesies khusus. Bisa dibayangkan betapa luhurnya status Monster Academy di benua Bintang Luo. Berapa banyak tempat yang bisa didapat Akademi Monster kali ini? Kamu sudah membelinya? Ya, aku membeli 8 besar. Tidak diragukan lagi, siapa yang bisa mengalahkan siapapun dari Akademi Monster? Haha, kamu salah membelinya. Itu saja. Saya membeli 7 teratas. Karena di antara anggota Akademi Monster kali ini, ada putri kami yang cantik. Meskipun sang putri sangat berbakat, dia masih muda dan memiliki basis kultivasi di sekitar ring keempat. Tidak ada baju besi tempur satu kata lengkap milikku sendiri. Masih sangat sulit untuk mendapatkan 8 besar. Saya bodoh? Saya pikir Anda bodoh. Apakah Anda lupa? Yang Mulia akan memilih seorang permaisuri setelah kontes tahun ini. Yang Mulia adalah dewi kita dari seluruh rakyat. Katakan padaku, siapapun yang bertemu dengannya dalam kompetisi berani memenangkannya. Selain itu, di babak final sistem gugur, ada begitu banyak orang di Akademi Monster. Mereka bisa menghindari kelas berat dan bekerja sama dengan Yang Mulia. Begitu. Yang Mulia tidak hanya bisa masuk 8 besar, tapi juga 3 besar. Bab 624 Kekuatan Naga Gila. Sepertinya masuk akal. Untuk kompetisi individu ini situasinya bisa dikatakan terbagi. Setiap orang punya ide dan penilaian sendiri-sendiri. Lihat, naga gila telah bermain. Terakhir kali aku melihatnya di kompetisi terakhir. Saat itu, dia baru berusia 17 tahun, dan dia memenangkan kejuaraan terakhir dan memenangkan hadiah tulang jiwa. Juara kompetisi tahun ini, tidak ada siapa-siapa. Bertarunglah dengannya. Ya, Long Yu ada di atas panggung. Kepalanya yang botak sangat berbeda, dan permainannya juga diatur di tengah semua tabel kompetisi di Stadion Xingluo. Naga gila hari ini masih berseragam sekolah merah, dan seluruh tubuhnya seperti bola api, di atas panggung. Lawannya adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun panjang biru, memandang Long Yu yang berada di seberangnya, matanya yang indah penuh dengan rasa ingin tahu. Halo, kakak Long Yu. Gadis itu membungkuk hormat pada Long Yu. Long Yu tersenyum, halo. Kakak Long Yu, bisakah kau membiarkan aku menggunakan skill jiwaku, kan? Gadis itu menatapnya dengan menyedihkan. Oke. Long Yu tersenyum, wajahnya sangat halus. Wasit sedikit terdiam, tapi dia tidak banyak bicara. Ini Long Yu. Long Yu dari Monster Academy. Pertandingan dimulai. Dengan perintah wasit, pertandingan pertama kompetisi individu gila panjang secara resmi dimulai. Benar saja, dia menepati janjinya. Seperti yang dia janjikan pada gadis muda itu sebelumnya, dia tidak mengambil gambar untuk pertama kalinya, dan dia berdiri di sana, menatap gadis itu sambil tersenyum. Gadis itu berteriak, dan 4 lingkaran-lingkaran roh di tubuhnya terangkat, dan lapisan kabut es juga muncul. Atribut unsur, es.
Gadis ini tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, dan kultivasi 4 cincin sudah cukup baik. Sambil melepaskan jiwa bela dirinya, 4 armor tempur biru es terbang keluar dari gelang di tangannya dengan cepat, jatuh di lengan kanan dan bahu kanannya, serta helm dan lengan kiri lainnya. Baju zirah. 4 armor tempur. Secara umum, satu set lengkap baju besi tempur adalah 13 buah. Mampu memiliki 4 baju besi tempur, dan penanaman 4 cincin di usia yang sama, gadis ini sudah cukup unggul. Mata indahnya penuh dengan kegembiraan saat ini, menggosok tangannya, cincin roh pertama menyala, dan bola kepingan es terbang ke arah Long Yu. Dengan bertambahnya baju besi pertempuran, keping hokinya berdiameter sekitar 1 kaki. Pada saat yang sama terbang, pola aneh muncul di permukaan keping hoki. Itu bersinar dengan lingkaran cahaya biru tua. Setelah gadis itu melepaskan kepingnya, ia segera memulai dan mengejar keping tersebut. Cincin roh kedua di tubuh bersinar. Cahaya biru muncul di telapak tangannya, dan telapak tangan kanan yang ditutupi oleh armor tempur menampar langsung ke keping es. Keping hoki sedikit bergetar, dan kemudian, volumenya langsung berlipat ganda, dan pola cahaya pada permukaan keping hoki menjadi lebih jelas. Sepertinya ada energi yang sangat besar di dalamnya. Cincin roh ketiga gadis itu bersinar saat ini, urutan 3 cincin roh pertama naik sangat cepat, dan hubungannya juga sangat mulus. Kali ini, dia menekan telapak tangannya ke permukaan keping hoki. Tiba-tiba, paku sepanjang 3 kaki tumbuh di permukaan keping hoki. Pada saat yang sama, ukuran keping hoki telah meroket menjadi 1 meter dengan diameter, dan seluruh tubuh telah berubah menjadi biru tua. Jika seseorang dapat naik ke panggung saat ini, mereka akan menemukan bahwa suhu di seluruh panggung turun tajam. Gadis itu berhenti dan tiba-tiba menari di tempat, dan cincin roh keempat di tubuhnya juga bersinar terang. Kali ini, pita cahaya biru tua terbang menuju keping hoki, dan sosok gadis itu berkedip, dan dia menghilang di bawah tarikan pita cahaya. Hoki es langsung berakselerasi, dengan momentum yang sangat kuat dan suhu yang sangat rendah, langsung ke Long Yue. Long Yu masih berdiri di sana sambil tersenyum, dari awal sampai akhir, dia tidak bermaksud untuk bergerak. Lapangan pertandingan individu tidak terlalu besar, dan tak lama kemudian, hoki es dengan paku besar telah tiba di depan Long Yu. Mengapa Long Yu masih? Banyak penonton yang sudah penuh dengan keraguan, bahkan orang awam pun bisa melihat kengerian keping hoki. Kalau ini kena, badan tidak akan patah. Lalu, pukul itu. Boom, keripik es memercik, dan bola es menghantam tubuh Long Yu. Satu persatu paku menembusnya secara langsung. Senyum di wajah Long Yu tidak berubah dari awal hingga akhir, seolah-olah dia adalah patung sama sekali. Lalu, penonton melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Saat bola es raksasa biru tua dengan paku menghantam tubuh Long Yu, paku itu runtuh, dan kemudian bola es itu runtuh. Tampaknya menabrak gunung yang tinggi, dan bersamaan dengan tumpang tindih dengan tubuh Long Yu, itu hancur dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, sosok gadis yang telah menghilang akhirnya muncul, dan semua rasa dingin di sekitarnya bergabung dengannya dalam sekejap. Apa yang dilihat penonton adalah tubuh gadis itu adalah pusatnya. Kecuali pusaran es, semua udara dingin langsung berkumpul di telapak tangan kanan gadis itu yang terangkat di depan dadanya. Senyum sombong muncul di wajah licik gadis itu. Long Yu, kamu terlalu ceroboh. Tidak peduli seberapa kuat Anda pasti akan kalah jika Anda mengambil telapak tangan dingin saya tanpa melepaskan semangat bela diri dan baju besi Anda. Segala sesuatu sebelumnya disembunyikan, dan tujuan akhirnya adalah menyerang dengan telapak tangan Anda. Telapak tangan yang ditutupi oleh armor pertempuran berubah menjadi biru tua, dan tangan kanan yang dingin langsung dicap di dada Long Yu. Gadis itu sedikit ragu-ragu ketika dia memukul dada Long Yu, bukannya dada kirinya, itu adalah dada kanannya. Engah, kata lembut. Long Yu masih berdiri di sana tanpa bergerak, tapi sosok gadis itu tiba-tiba berhenti. 4 kemampuan roh meningkat dalam siklus, dan akhirnya semua kekuatan terkondensasi di telapak tangan ini, dan kekuatan roh di tubuhnya meledak pada satu titik dan bergabung dengan gila-gilaan. Dia merasa bahwa meskipun itu adalah gunung, dia bisa membekukannya. Long Yu masih berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali, masih dengan senyuman di wajahnya. Dia hanya memiringkan kepalanya dan menatap gadis itu, baiklah. Gadis itu menatapnya dengan tercengang, dan kemudian melihat tubuhnya, kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia harus diubah menjadi patung es. Aku tidak memukul dada kiriku, dia gadis yang baik. Menyerah. Long Yu menyentuh kepalanya. Gadis biru itu memandangnya dengan bodoh, sampai sekarang dia tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Ketika telapak tangannya yang dingin menampar tubuh Long Yu, dia dengan jelas merasakan bahwa semua kekuatan jiwanya dilepaskan dan tidak ada kejutan balasan. Situasi ini seharusnya berhasil. Tapi kenapa hasil akhirnya akan seperti ini? Long Yu seperti orang yang baik-baik saja. Di mana kekuatan roh yang dia serang? Long Yu tersenyum sedikit dan memiringkan kepalanya. Aliran udara biru sedingin es keluar dari mulutnya dan menyembur ke udara. Tiba-tiba, suhu di udara turun tajam lagi. Aku menyerah. Gadis berpakaian biru tidak bisa melihat jarak antara dirinya dan Long Yu saat dia membungkuk dan menyerah. Dalam sekejap, tepuk tangan menggelegar. Long Yu tidak bergerak dari awal sampai akhir, bahkan tidak merilis wuhun. Tapi game ini membuat penontonnya betah berlama-lama. Ini yang kuat. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya penuh dengan sikap pria. Untuk sementara, seluruh stand dipenuhi dengan suara yang memanggil nama Long Yu. Long Yu melambai ke arah tribun, berbalik dan berjalan dari panggung. Tunggu di teater. Kecuali Tangulin yang duduk bersila bermeditasi, semua orang di tim Shrek diam. Tadi, siaran utama di layar lebar adalah game Long Yu, kamu bahkan tidak bisa menontonnya. Ini terlalu kuat, bukan? Gaya bertarung gadis berbaju biru tidak buruk untuk kemampuan kontrol kemampuannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri yang kuat, 4 kemampuan roh ditumpangkan satu demi satu. Pukulan seperti itu mungkin tidak bisa menyenangkan bahkan Raja Jiwa 5 Cincin secara langsung. Bab 625 Raja Rubah Su MU. Tapi Long Yu bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi hanya menolaknya. Master roh pertempuran tipe defensif, kata Guyu dengan suara yang dalam. Ye Xinglan juga mengangguk, ya, sistem pertahanan. Jika bukan karena sistem pertahanan, dia tidak akan bisa melakukannya. Kekuatan jiwanya seharusnya lebih dari cincin kelima, tapi mungkin cincin keenam. Cincin keenam. Kaisar Jiwa. Mampu berpartisipasi dalam kompetisi membuktikan bahwa dia berusia kurang dari 20 tahun, Kaisar Jiwa yang berusia kurang dari 20 tahun. Semua orang berasal dari Akademi Shrek, tetapi mereka semua tahu bahwa bahkan di Akademi Shrek, tidak ada Kaisar Jiwa di bawah 20 tahun. Keajaiban yang belum lahir dalam 1000 tahun benar-benar bukanlah sesuatu untuk dibicarakan. Tidak ada keraguan bahwa jiwa bela dirinya akan menjadi sangat kuat, sangat kuat. Lawan seperti itu memiliki keuntungan dalam usia dan penghancuran basis kultivasi, jadi mereka tidak bisa melihat peluang. Mata Guyu tiba-tiba berbinar, lawan yang menarik. Apakah kamu ingin mengaku kalah? Tatapannya mengamati kerumunan. Kecuali dia dan Ye Xinglan, aura asli 5 orang lainnya agak ditekan, bahkan Yuanen Yehui tidak terkecuali. Tidak, kata Yuanen dengan suara yang dalam. Guyu berkata, kami mewakili Shrek. Baik di benua Douluo atau benua Xingluo, Shrek adalah akademi nomor 1. Usia bukanlah alasan. Karena kami di sini atas nama Shrek, kami memiliki kewajiban untuk mempertahankan sejarah. Keagungan danau. Ini bukan tanggung jawab Wulin saja. Dia sudah mengincar Long Yue, dan kita harus melakukan hal yang sama. Kita tidak boleh kalah. Wajah semua orang tidak lagi tenang, dan cahaya fanatik mulai berkedip di mata mereka. Bagaimana dengan usia 20 tahun? Bagaimana dengan master baju besi pertempuran satu kata? Mereka bukannya tanpa keajaiban. Tekanan tidak hanya pada Tangulin, tetapi juga pada masing-masing. Untuk kemuliaan Shrek? Tidak tahu kapan, Tangulin sudah berdiri, ada cahaya keemasan samar berkedip di matanya, dan tangan kanannya terulur. Guyu dengan terampil meregangkan telapak tangannya di bawah tangan kanannya. Demi kemuliaan Shrek? Mitra lainnya juga melipat telapak tangan di atasnya. Divisi yang hanya mengikuti kompetisi ini dengan sedikit sifat main-main sudah pergi. Sebaliknya, seriuslah. 8 orang, satu pikiran. Untuk kompetisi ini, mereka akhirnya serius. Bagi siswa Shrek, tekanan selalu menjadi motivasi. Apa yang Shrek berikan kepada mereka bukan hanya penanaman yang masuk akal dan sumber daya yang melimpah, tetapi juga keyakinan bahwa Shrek akan menang. Persaingan individu masih berlangsung, tetapi penampilan Long Yu telah membawa suasana permainan hari ini ke klimaks. Seluruh lapangan permainan adalah lautan yang mendidih. Semua orang di tim Shrek berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimanapun, itu hanya babak penyisihan awal. Kecuali Tangulin, yang keberuntungannya melawan langit, lawan lainnya tidak terlalu kuat. Guyu tidak mendaftar untuk kompetisi, jadi dia tetap di zona tunggu dan tinggal bersama Tangulin. Terima kasih, Guyu. Aku baru saja mendengar semuanya. Semua partner pergi ke kompetisi. Hanya Tangulin dan Guyu yang tersisa di zona perang. Apa yang bisa Anda berterima kasih? Saya juga anggota Shrek.
Saya untuk Akademi Shrek, bukan untuk Anda. Senyum muncul di wajah Guyu. Ya, untuk kemuliaan Shrek, kita harus menang. Tanggulin mengepalkan tinjunya dengan kuat. Hati-hati. Lawannya sangat kuat, kata Guyu dengan suara yang dalam. Baiklah, aku akan melakukannya. Tanggulin mengangguk sambil tersenyum. Kompetisi yang lain berakhir satu demi satu, dan semua orang melewati babak kedua dan memasuki babak ketiga dari kompetisi individu. Dan persaingan Tanggulin akhirnya datang. Ini akan menjadi pertama kalinya dia bersaing langsung dengan siswa Akademi Monster. Di zona tunggu lain di seberang lapangan bermain. Kakak Suemyu, kamu beruntung. Kamu harus membantuku mengajari orang itu dengan serius. Jangan berbelas kasihan. Dayuner menghibur Suemyu naik turun. Suemyu adalah pemuda yang tampan, dari segi penampilan, dia dan Daiyuan adalah yang terbaik di tim Monster Academy. Hanya dibandingkan dengan temperamen kepemimpinan Daiyuan, dia tampak lebih lembut. Seluruh orang memiliki semacam perasaan yang halus. Orang-orang di luar hanya tahu bahwa ada naga gila di Akademi Monster, nama naga gila itu terlalu keras. Hanya sedikit orang yang mengenal Suemyu. Tapi nyatanya, nama Suemyu sangat keras di dalam Akademi Monster. Dewa Pedang Su. Ini adalah nama panggilan Suemyu. 8 Raja Surgawi dari Akademi Monster, dia peringkat ketiga, kedua setelah Long Yu yang gila dan pangeran keempat Daiyuan. Faktanya, kekuatannya tidak kalah dengan Daiyuan. Bahkan Daiyuan bahkan tidak tahu, Suemyu, yang mengerahkan semua kekuatannya. Kekuatan macam apa yang bisa dicapai? Jangan dengarkan Yun-Er berbicara omong kosong. Bagaimanapun, pihak lain adalah anggota misi. Daiyuan berjalan mendekat dan memeluk bahu Suemyu. Suemyu tersenyum lembut, oke, saya akan perhatikan. Saatnya naik ke panggung, saya akan pergi dulu. Melihat Suemyu pergi, Daiyuner memandangi kakak laki-lakinya dengan sedikit keraguan. Kakak keempat, kamu dan saudara laki-laki Suemyu bukankah itu benar-benar memiliki kaki seperti legenda semua orang? Aku selalu berpikir ada sesuatu yang salah di antara kalian berdua. Ekspresi Daiyuan menegang, dan dia memutar wajah Daiyuner dengan marah. Kamu gadis, dalam pikiranmu apa yang kamu pura-pura? Daiyuner tersenyum, benar-benar tidak. Lalu mengapa kamu salah menatap mata saudara Mu? Daiyuan mendengus dingin, apa yang kamu tahu? Kamu akan tahu nanti. Yun-Er, hati-hati. Jika kamu mengatakan ini, posisi putra mahkota saudara keempatmu akan ditangguhkan, kata Long Yu sambil tersenyum. Daiyuner melirik Long Yu, lalu menatap kakak laki-lakinya, selalu berpikir bahwa mereka menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri. Senyuman percaya diri muncul di wajah Daiyuan, dengan tangan di belakang punggungnya, melihat layar lebar di depannya. Dia percaya diri pada Suemyu, sama seperti dia yakin bahwa dia bisa menjadi pangeran saat ini dan mewarisi tahta di masa depan. Bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena dia telah mendapat dukungan dari Monster Academy. Sebagai salah satu dari 8 raja di Akademi Monster kontemporer. Dia memiliki keyakinan mutlak, pemimpin grup. Stand Stadion Xingluo, kotak nomor 2. Lao Chai, biarkan mereka pergi. Wu Changkong mengerutkan kening, menatap Chai Yuer di depannya. Chai Lao berkata dengan hampa, elang muda ingin melebarkan sayapnya dan terbang. Ia selalu perlu mengepakkan sayapnya dengan keras untuk menghadapi tantangan berulang kali. Wu Changkong berkata, tapi menurut saya, mereka telah melakukannya dengan cukup baik. Tes ini agak terlalu sulit bagi mereka. Jika mereka seumuran, saya pasti berpikir mereka harus menerima ujian seperti itu, tetapi lagi pula, mereka memiliki perbedaan usia 5 tahun satu sama lain. Dan Akademi Monster Benua Xingluo juga luar biasa. Chai Lao berkata dengan enteng, kamu harus tahu bahwa benua itu dilintasi 10.000 tahun yang lalu, dan itu pada saat yang sama yang dibicarakan oleh benua bintang Luo sekarang. Pada saat itu adalah salah satu dari 7 setan Shrek, dan kemudian dia adalah pewaris Pavilion Dewa Laut Akademi. Anda tahu bagaimana dia menetapkan statusnya di Akademi dan menjadi sejarah apakah Dewa Danau 7 bahkan memasuki Pavilion Dewa Laut ketika mereka masih sangat muda? Wu Changkong tertegun. Old Chai melanjutkan, awalnya dia dan rekan-rekannya juga mengikuti kompetisi. Di kompetisi itu, mereka awalnya mengikuti para siswa senior Akademi. Mereka hanya sebagai pengganti untuk kompetisi selanjutnya. Para kandidat kompetisi pergi untuk berpartisipasi. Namun, sebelum dimulainya kompetisi, 7 pemain utama kami menghadapi pukulan mengerikan dari Evil Soul Master, dan kebanyakan dari mereka kehilangan keefektifan pertempuran mereka. Pada saat krisis, Ling Ice Do Luo Huo Yuhao dinobatkan.
Memimpin rekannya, dengan tegas dan tegas memprovokasi balok besar, dan dalam hal kekuatan yang jauh lebih lemah, mewakili akademi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lawan yang mereka hadapi, mengapa tidak kuat? Bagaimana dengan usia lawan? Apakah mereka jauh lebih tua?